Musim Premier League baru berjalan hingga game week kelima, tetapi Arsenal dan Chelsea sudah mencetak 5 gol lewat set piece. Apa saja rahasia mereka? Saya Davin Dawa dan ini The Game Changer. Sebelum kita membedah taktik Arsenal dan Chelsea, kita perlu mengapresiasi klub London lainnya, yaitu Brentford. Karena mereka merupakan salah satu pionir yang mengubah bola mati menjadi senjata yang matikan. Menariknya, kedua pelatih set piece dari Arsenal dan Chelsea, Nicolas Sauver dan Bernardo Cueva, sempat menimba ilmu di Brentford sebelum akhirnya pindah. Saat Nicolas Sauver pindah pada tahun 2019 ke Manchester City, Bernardo Cueva yang menggantikannya. Namun, kedua pelatih ini memiliki pendekatan taktik yang berbeda. Yang paling menarik dari Bernardo Cueva adalah bagaimana ia selalu menempatkan minimal satu pemain untuk bergerak ke arah eksekutor corner kick. Namun pemain di sini hanyalah tipuan karena mereka akan kembali bergerak masuk ke kotak penalti. Di kotak ada satu pemain yang ditugaskan untuk mengganggu kiper, lalu ada 3 pemain yang bisa diisi oleh 2 center back dan João Pedro. Di sini ada Caicedo yang awalnya membantu untuk rest defense, namun dia biasanya akan bergerak masuk untuk menerima bola di area sini yang tidak terdeteksi oleh lawan. Kita bisa melihat lebih jelasnya di sini ada Cucurella dan Estevao yang bergerak masuk ke kotak penalti. Lalu ada di tengah ada 2 center back plus Pedro dan ada Delap yang mengganggu kiper Hermansen dan ada posisi Caicedo yang di sini untuk bergerak ke arah sini. Saat melawan West Ham, Pedro Neto mengarahkan bola ke Cucurella di tiang dekat sebelum dipantulkan ke Pedro di tiang jauh. Kita juga perlu meng-highlight di mana Delap mengganggu kiper Hermansen sehingga dia tidak bisa menghalau bola. Jika Chelsea gagal mengarahkan bola ke area tengah atau tiang dekat, ada Caicedo di sini yang menyerang tiang jauh yang biasanya tidak dijaga dengan benar oleh lawan. Saat melawan West Ham, Caicedo mendapatkan ruang yang cukup besar untuk mencetak gol. Kita bisa lihat di sini bagaimana banyak pemain Chelsea dan pemain West Ham yang ada di area tiang dekat dan area tengah, tetapi tidak banyak pemain yang menyerang tiang jauh dan Caicedo bisa mendapatkan kebebasan itu untuk mencetak gol. Saat melawan Fulham, kita bisa melihat beberapa persamaan seperti posisi Cucurella di sini dan Caicedo di sini, tetapi kita juga bisa melihat perbedaan seperti posisi kedua center back yang terpisah, walaupun akhirnya mereka akan menyerang ruang yang sama, yaitu tiang dekat. Namun yang paling menarik adalah di mana Pedro yang tadinya mengganggu kiper, namun karena dia mempunyai kemampuan bola atas yang sangat baik, akhirnya dia menjadi target itu sendiri dan bisa mencetak gol melawan Berleno. Saat melawan Man United, sebenarnya Chelsea juga mencetak gol dengan taktik yang serupa, walaupun akhirnya dianulir. Kita bisa melihat di mana Fofana yang tadinya mengganggu Baindir menjadi target itu sendiri. Taktik ini terbukti efektif karena masih banyak tim tidak memproteksi kiper dengan sangat baik. Hal ini juga dilakukan Arsenal, yang dimana akan kita bahas selanjutnya. Jika Bernardo Cueva mempunyai pola yang efektif, Arsenal di bawah Nicolas Sauver punya taktik yang lebih kompleks dan lebih bervariasi. Apalagi mereka sudah produktif sejak musim 2023-2024. Kita bisa melihat di sini di mana Saliba mengganggu kiper, lalu di sebelahnya ada Calafiori, di tengah ada Gabriel dan Gyökeres. Tapi yang paling menarik di sini adalah bagaimana ada 5 pemain yang bergerak dari luar kotak penalti. Di sini ada Martinelli dan Zubimendi yang baru bergerak saat eksekutor ingin melakukan tendangan. Hal ini dilakukan untuk memberikan kejutan sehingga pertahanan Manchester United tidak mempunyai waktu untuk meresponnya. Kita bisa melihat di sini bagaimana Saliba yang mengganggu Baindir walaupun sebenarnya sudah dibantu oleh pemain Manchester United lainnya. Tetapi karena dia tidak bisa menghalau bolanya, akhirnya bola berada ke tiang jauh dan bisa diserang oleh Calafiori. Saat melawan Leeds, kita bisa melihat beberapa persamaan seperti Calafiori di sini dan Saliba di sini. Tapi kita bisa melihat juga perbedaan seperti Gabriel yang sendirian, sebelumnya ia ditemani oleh Gyökeres, tapi Gyökeres bergabung dengan 4 pemain di sini yang melakukan overload di tiang jauh, walaupun akhirnya pemain di sini akan bergerak ke tiang dekat atau area tengah untuk menyerang ruang-ruang. Kita perlu meng-highlight posisi Timber di sini, di mana dia menyerang area tengah yang tidak banyak diserang oleh pemain Arsenal lainnya. Dia dibantu oleh Saliba yang mengganggu kiper sehingga Lucas Perry di sini tidak bisa naik dan menghalau bola. Saat melawan Leeds, Arsenal menggunakan taktik yang serupa 2 kali dan Timber bisa mencetak brace lewat sini. Pemain yang berada di luar kotak penalti tidak kalah penting.
Arsenal biasanya menempatkan 2 hingga 4 pemain sebagai rest defense. Pemain di sini ditugaskan untuk merebut bola dan membangun serangan baru. Tetapi ruang di sini menjadi opsi untuk pemain melakukan long shot seperti gol yang cetak oleh Zubimendi melawan Nottingham Forest. Tidak hanya corner kick, Arsenal juga mempunyai taktik free kick, walaupun menggunakan hal yang serupa di mana ada 4 pemain yang melakukan overload di tiang jauh atau far side sebelum akhirnya bergerak masuk untuk menciptakan ruang dan momentum sebelum eksekutor melakukan tendangan. Di luar ada 4 pemain di sini yang ditugaskan untuk menjaga rest defense. Yang menarik adalah saat melawan Nottingham Forest, mereka melakukan variasi yang mampu mengejutkan pertahanan lawan. Kita bisa melihat Gabriel dan Zubimendi di sini yang melakukan blocking atau screen seperti di basket untuk membuat ruang untuk pemain di sini seperti Trossard dan Rice. Zubimendi yang awalnya mengganggu juga bisa menjadi target itu sendiri. Dan karena lawan tidak siap, akhirnya Arsenal bisa mendapatkan overload di area tengah di sini dan Zubimendi bisa mendapatkan 2 lawan 1 dan bisa mencetak gol melawan Marseille. Arsenal juga sebenarnya sudah menggunakan long throw, walaupun bola yang dilancarkan masih tidak terlalu berbahaya. Namun yang paling penting untuk Arsenal bagaimana ini bisa menciptakan ruang shooting seperti yang didapatkan oleh Zubimendi saat melawan Nottingham Forest di sini. Kedua pendekatan taktik yang berbeda dari Arsenal Chelsea membuktikan bahwa set piece bukan hanya tentang kekuatan fisik, tetapi juga tentang kecerdasan taktik dan koordinasi tim yang berbeda-beda. Menurut kalian, mana yang lebih efektif? Inovasi berkelanjutan seperti Arsenal atau konsistensi pola seperti Chelsea? Saya Davin Dawa dan sampai jumpa di video The Game Changer selanjutnya. Jika kalian suka video ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari The Game Changer.